Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel yang akan membahas seputar seleksi CPNS tahun 2024. Namun sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya sehingga ketika ada video terbaru dari kami ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini saya akan mengajak untuk membahas soal TWK Full Penalaran sebagai bagian dari persiapan seleksi kompetensi dasar CPNS Kedinasan tahun 2024. Seperti apa soal TWK Full Penalaran? Kita mulai bahas dari soal yang pertama, berkaitan dengan materi pilar negara. Konstitusi Republik Indonesia, tepatnya pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Strategi ini diimplementasikan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau Sishamkamrata, dengan TNI dan Polri sebagai komponen utama, serta rakyat sebagai elemen pendukung. Berdasarkan konsep ini, rekan-rekan, dinyatakan bahwa Indonesia menerapkan beberapa prinsip dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Kemudian, dari opsi berikut, manakah yang bukan merupakan prinsip yang dianut? Sekali lagi, ada kata pengecoh bukan. Jadi yang bukan prinsip yang dianut, apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Silahkan rekan-rekan memilih opsi terbaik. Karena kalau kita cermati sekilas, antara opsi satu dengan opsi yang lain, tingkat kemiripannya sangat tinggi. Tetapi kita fokus kepada pasal 30 ayat 1, di mana berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. Kalau kita cermati opsi yang A, bangsa Indonesia menurut politik luar negeri bebas aktif, itu berkaitan juga dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Kalau opsi yang B, orang Indonesia cinta damai tapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatan, itu juga termasuk bagian dari implementasi sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Kalau opsi yang C, sistem politik dan hukum yang adil dan tidak tebang pilih, ini lebih berkaitan erat dengan nilai keadilan. Lebih erat kaitannya dengan sistem hukum dan peradilan. Kalau berkaitan dengan opsi yang D, bentuk pertahanan keamanan negara bersifat semesta dalam artian melibatkan seluruh rakyat sesuai dengan pasal 30 ayat 1. Termasuk juga opsi yang E, keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan bagi warga negara. Sekali lagi, dalam soal yang pertama ini, yang bukan prinsip yang dianut berdasarkan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, kecualinya adalah berkaitan dengan sistem politik dan hukum yang adil dan tidak tebang pilih. Opsi yang C. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 2, berkaitan dengan materi integritas. Seusai mengakhiri masa jabatannya sebagai wakil presiden, Muhammad Hatta mengalami gangguan kesehatan yang mengharuskan dirawat di rumah sakit. Meskipun masih berhak menggunakan fasilitas kenegaraan berupa mobil dinas, beliau memilih menggunakan kendaraan pribadinya saat menuju ke rumah sakit. Tindakan Bung Hatta ini, rekan-rekan, merupakan cerminan sikap integritas yang patut diteladani. Berdasarkan peristiwa tersebut, mengapa perilaku Bung Hatta dapat dikatakan mencerminkan integritas terhadap bangsa Indonesia? Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Berkaitan dengan narasi di soal nomor 2 dari tokoh Muhammad Hatta, khususnya berkaitan dengan nilai integritas. Rekan-rekan harus kembali pahami dan cermati berkaitan dengan 9 nilai integritas. Salah satu yang termuat di opsi A, B, C, D, dan opsi yang E berkaitan dengan kemandirian dan kesederhanaan. Berkaitan dengan soal nomor 2, yang menjadi titik acuan rekan-rekan menjawab adalah bagaimana Bung Hatta menggunakan kendaraan pribadi saat menuju rumah sakit, walaupun sebenarnya berhak menggunakan fasilitas kenegaraan berupa mobil dinas. Maka dari itu, ini erat kaitannya dengan nilai kemandirian, di mana
Opsi yang menunjukkan kemandirian adalah opsi yang A. Jadi menunjukkan kemandirian dengan tidak memanfaatkan fasilitas negara. Jadi beliau memilih menggunakan kendaraan pribadi saat menuju ke rumah sakit. Berkaitan dengan mandiri dan kemandirian, rekan-rekan, itu dimaknai sebagai keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Begitu pula dengan kemandirian, itu adalah hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Jadi situasi dan nilai yang termuat di soal nomor 2 adalah nilai kemandirian. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 3. Pendidikan anti korupsi merupakan salah satu usaha untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab pada generasi muda. Pendidikan ini bisa dilakukan melalui berbagai cara. Manakah dari pilihan berikut yang bukan termasuk contoh kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pendidikan anti korupsi? Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Silakan rekan-rekan memilih. Berkaitan dengan soal nomor 3, kita harus cermati ada kata pengecohnya yang bukan. Termasuk contoh kegiatan ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler ini berkaitan dengan kegiatan yang berada di lingkungan sekolah. Jadi sekali lagi ekstrakurikuler berkaitan dengan suatu kegiatan pengembangan diri yang dilakukan di lingkungan sekolah, khususnya kepada siswa. Maka dari itu yang bukan opsi yang A, B, C, D ke opsi yang E. Kalau yang A sudah jelas termasuk dari kegiatan ekstrakurikuler. Begitu juga dengan opsi yang B, kunjungan ke lembaga penegak hukum yang menangani kasus korupsi. Kalau opsi yang C, pelatihan keterampilan komunikasi dan kepemimpinan bagi siswa juga termasuk. Kemudian opsi yang D, diskusi kelompok tentang isu-isu sosial dan politik yang berkaitan dengan korupsi juga bagian dari hal tersebut. Yang bukan, itu adalah opsi yang E, di mana berkaitan dengan penyuluhan tentang cara mengurus perizinan usaha secara online, itu lebih kaitannya dengan pengusaha dan lebih umum secara administratif di lingkungan masyarakat, bukan berkaitan dengan ekstrakurikuler di lingkungan sekolah yang dapat dilakukan oleh siswa. Sekali lagi opsi yang tepat adalah opsi yang E. Berikutnya berkaitan dengan materi bela negara. Indonesia memiliki berbagai macam keragaman. Jika keragaman ini dikelola dengan baik, akan menjadi kekuatan yang besar. Namun, jika tidak diusahakan untuk memupuk persatuan, dapat menyebabkan perpecahan dan ancaman. Bagi bangsa Indonesia, pentingnya persatuan dan kesatuan adalah untuk, sekali lagi ini inti pertanyaannya rekan-rekan, bagi bangsa Indonesia, pentingnya persatuan dan kesatuan adalah untuk, apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Berkaitan dengan soal nomor 4 ini, fokusnya adalah persatuan dan kesatuan bagi Indonesia. Dalam konteks adalah kepentingan Indonesia itu sendiri, dalam kaitannya dengan menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Kalau opsi yang A membuktikan kekuatan di tingkat internasional, itu lebih kaitannya kepada hubungan luar negeri atau politik luar negeri. Opsi yang B memperkuat kedudukan bangsa Indonesia sebagai negara berdaulat, yaitu merupakan tujuan dari pentingnya persatuan dan kesatuan. Tapi kita simpan dulu rekan-rekan. Opsi yang C menambah keberagaman yang ada di dalam masyarakat, itu lebih umum ya, tidak berkaitan dengan pentingnya persatuan dan kesatuan. Kalau opsi yang D menumbuhkan kesetaraan bagi bangsa Indonesia, itu juga berkaitan dengan hal yang bersifat umum, tidak secara spesifik berkaitan dengan bela negara, khususnya berkaitan dengan pentingnya persatuan dan kesatuan. Termasuk opsi yang E, memperkuat posisi Indonesia sebagai anggota PBB, ini erat kaitannya dengan opsi yang A. Jadi hampir sama. Maka dari itu sekali lagi, ini adalah pentingnya persatuan dan kesatuan bagi Indonesia dalam konteksnya menjaga kedaulatan, persatuan dan kesatuan itu sendiri. Maka opsi yang tepat adalah opsi yang B. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, masih berkaitan dengan materi bela negara.
Andi adalah seorang mahasiswa yang aktif dalam organisasi dan berprestasi secara akademik. Ia juga memiliki ketertarikan besar pada bidang pertahanan dan keamanan negara. Andi bercita-cita menjadi perwira TNI setelah lulus. Untuk mencapai impiannya, ia selalu menjaga kesehatan fisik dan mental serta mengikuti berbagai kegiatan bela negara. Berdasarkan cerita di atas, sikap Andi yang paling mencerminkan nilai-nilai bela negara adalah apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Silahkan rekan-rekan memilih yang mana merupakan opsi terbaik dari narasi yang termuat di soal nomor 5. Bagaimana Andi bercita-cita ingin menjadi perwira TNI, kemudian untuk mencapai impiannya, ia menjaga kesehatan fisik dan mental, dan mengikuti berbagai kegiatan bela negara. Ini erat kaitannya rekan-rekan dengan kemampuan awal bela negara. Sekali lagi, ini berkaitan dengan kemampuan awal bela negara. Kalau opsi yang A, menghormati simbol-simbol negara dan menjunjung tinggi nilai Pancasila sebagai ideologi negara, itu kurang tepat. Opsi yang B, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menghargai keragaman budaya di Indonesia, juga kurang tepat karena fokusnya berkaitan dengan kesehatan fisik dan mental sebagai awal dari kemampuan bela negara. Ini berkaitan dengan opsi yang C, bagaimana mengembangkan potensi diri dan berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara. Kalau opsi yang D, menyadari hak dan kewajiban, itu kurang tepat, termasuk juga mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah serta melawan segala bentuk ancaman, juga bukan kaitannya sesuai dengan narasi soal nomor 5. Karena narasi soal nomor 5 ini berkaitan dengan menjaga kesehatan fisik dan mental, itu sama maknanya untuk mengembangkan potensi diri sebagai bagian dari kemampuan awal bela negara. Maka dari itu opsi yang tepat, sekali lagi rekan-rekan, opsi yang C. Baik rekan-rekan, itu tadi pembahasan soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5 berkaitan dengan materi TWK Pol Penalaran. Seperti biasa, di akhir sesi video kami sudah menyiapkan soal tugas kepada rekan-rekan. Silahkan rekan-rekan mencermati soal nomor 6 ini, kemudian dipilih opsi terbaik, apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E yang berkaitan dengan apa yang sebaiknya dilakukan oleh Andi dalam situasi ini, di mana Andi merupakan pegawai negeri sipil yang bertugas di lingkungan hidup. Berikan opsi yang terbaik, kemudian tuliskan di dalam kolom komentar disertai dengan alasannya. Baik rekan-rekan, itu tadi pembahasan soal TWK Pol Penalaran. Seperti biasa, silahkan dituliskan di kolom komentar apabila ada hal yang kurang dipahami, termasuk juga berikan jawaban untuk soal nomor 6 ini. Tetap dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, jangan juga dilupakan berkaitan dengan like dan share sehingga semua mendapatkan manfaat dari video yang kami bagikan. Tetap semangat latihan soal, sampai berjumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.